Taharah secara pengertian dari bahasanya adalah suci ataupun bersih. Sedangkan menurut syariat adalah upaya untuk membersihkan dan mensucikan diri daripada hadas maupun najis. Sedangkan alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci diantaranya adalah yang pertama air, di mana air bisa digunakan untuk mensucikan hadas maupun najis. Dan air adalah alat yang utama di dalam bertaharah. Kemudian selain air ada yang namanya batu. Batu digunakan untuk bersuci dalam rangka mensucikan diri daripada najis. Khususnya yaitu beristinja apabila sedang tidak dijumpai air ataupun kesulitan untuk menemui air. Kemudian yang ketiga adalah debu. Debu yang dimaksud adalah digunakan untuk listibahati sholati, membuat orang sah mengerjakan sholat dikarenakan dia tidak bisa berwudu ataupun tidak bisa mandi besar dikarenakan ketiadaan air. Maka bisa menggunakan debu untuk bertayamum. Selanjutnya adalah tanah. Dalam hal ini berbeda dengan debu. Kalau debu digunakan untuk tayamum dengan kriteria debu yang halus, sedangkan tanah yang dimaksud adalah segala bentuk tanah dalam rangka menjadi campuran dari salah satu basuhan najis mughalladah, di mana najis mughalladah itu harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu di antara yang 7 dicampur dengan tanah. Selain alat bersuci tersebut, kadang juga dijumpai di era modern ini dengan alat kontemporer. Salah satunya misalnya yaitu ketika pasien bed rest ataupun orang yang sakit yang tidak bisa menggunakan air, ketika mau beristinja daripada BAK maupun BAB, kita bisa menggunakan alat-alat kontemporer seperti halnya tisu kering yang digumpalkan untuk menghilangkan ainun najasah atau menghilangkan wujud najisnya. Sedangkan penggunaan tisu basah untuk bersuci daripada najis ini tidak diperkenankan karena kondisi basahnya bisa menyebarkan najis. Namun apabila tisu kering yang sudah digumpalkan bisa menyerap terhadap najis dan menghilangkan ainun najasahnya, setelahnya kemudian disterilkan dengan menggunakan tisu basah steril pada zaman ini kita jumpai, maka diperkenankan. Pemirsa, air yang dapat digunakan untuk bersuci itu berasal dari 7 sumber. Yang pertama adalah air hujan, kemudian air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat adalah air sumber atau mata air, yang kelima adalah air sumur, yang keenam adalah air salju ataupun air es, dan yang ketujuh adalah air embun. Jika ditinjau daripada hukum penggunaan air, yang pertama air itu adalah thahirun mutahhir ghairu makruh, yaitu air yang suci dan mensucikan tidak makruh, yaitu air yang 7 tersebut, air yang disebutkan sebelumnya disebut sebagai air mutlak. Kemudian yang kedua, thahirun mutahhirun makruhun, ya. Suci mensucikan akan tetapi makruh apa? Yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dikarenakan panas matahari. Kemudian yang ketiga adalah thahirun ghairu mutahhir, air yang suci akan tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan atau digunakan untuk bersuci. Hal ini disebabkan dua hal. Yang satu disebabkan karena musta'mal atau bekas dipakai, sedangkan bekas pakainya ini digunakan kembali, ini menjadi air musta'mal dan tidak bisa mensucikan. Akan tetapi jika air musta'mal itu kembali bertemu, berjumpa atau berkumpul dengan air yang banyak kembali lebih daripada 2 kullah, maka kondisinya bisa kembali kepada awal menjadi suci, mensucikan kembali. Kemudian posisi yang kedua yaitu thahir mutahhir, thahir ghairu mutahhir ini yang dikarenakan mutaghayyar, ya, mutaghayyar, berubah dikarenakan apa? Bercampurnya dengan sesuatu benda suci lainnya. Contoh air dikasih gula menjadi air manis. Nah, seperti itu menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun airnya suci boleh dikonsumsi, akan tetapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang terakhir adalah air najis, air yang berasal dari
sumber hukumnya najis atau tercampur dengan najis sedangkan keadaan air itu kurang daripada 2 kullah. Atau lebih daripada 2 kullah tercampur najis namun najisnya bisa mengkontaminasi dan bisa merubah keadaan air baik dari bau, warna maupun rasa.